Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita pada malam hari ini kita kembali dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilal Muhtadin. Kemudian salawat serta salam semoga pula senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-5 kah? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, malam yang ke-5 bulan Rajab ya. Malam ke-5 bulan Rajab atau malam ke-4 saja. Di mana pada bulan ini kita diingatkan kembali tentang perintah sholat ya. Pada bulan ini Rajab kita diingatkan kembali tentang awal mula turunnya perintah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Tetapi kita bukan membicarakan hal itu, tapi di sini adalah yang berkaitan dengan sholat juga, yaitu pasal berikutnya, pasal yang ke-5 tentang sujud sahwi. Sujud sahwi ini di dalam sholat juga. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sujud sahwi, sunnah melakukan sujud sahwi baik dalam sholat fardu maupun dalam sholat sunnat disebabkan oleh salah satu dari 4 hal seperti yang diterangkan di bawah ini.
apabila ada 4 hal ini maka disunatkan sujud sahwi. Pertama, karena meninggalkan salah satu dari sunat ab'ad. Itu yang pertama, karena meninggalkan salah satu dari sunat ab'ad. Baik ditinggalkan karena lupa atau karena sengaja. Umpamanya meninggalkan membaca tahiyat awal. Ini sunat ab'ad, tahiyat awal. Ditinggalkannya membaca tahiyat awal, artinya kada bertahiyat awal. Ya kan? Misalnya sembahyang maghrib kada bertahiyat awalan langsung ya kah? Rakaat yang kedua langsung naik. Ya kah? 3 digasaknya langsung. Kada bertahiyat awalan. Atau meninggalkan salah satu kalimat dari tahiyat awal. Salah satu kalimatnya aja sama aja ya kan? Dan yang dimaksudkan dengan tahiyat awal ialah semua kalimat yang wajib dibaca dalam tahiyat akhir. Itu tahiyat awal namanya. Yang wajib dibaca pada tahiyat akhir, ya kan? Nah itu tahiyat awal karena apabila dibaca wajib pada tahiyat akhir, itu tahiyat awal namanya. Nah ialah at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah terserah aja. Nah jadi situ tahiyat awal itu tuh. Nah itu dibaca wajib pada tahiyat akhir. Apabila meninggalkan tahiyat awal itu baik sengaja ataupun lupa, makanya sunat sujud sahwi sebelum salam. Sujud sahwinya 2 kali juga ya kan sebelum salam. Meninggalkan membaca doa kunut. Nah doa kunut ini sujud apa? Sunat ab'ad juga. Meninggalkan membaca doa kunut dalam sholat subuh atau dalam sholat witir semenjak pertengahan bulan Ramadan. Tertinggal salah satu kalimat doa kunut, ya juga ya kan? Tertinggal duduk tahiyat awal, ya juga. Tertinggal berdiri dalam membaca doa kunut. Tertinggal membaca sholawat atas Nabi dalam tahiyat. Kada bersolawat, ya kan? Dan tertinggal duduk pada saat membaca sholawat. Demikian juga tertinggal sholawat dalam doa kunut. Sholawatnya tertinggal dalam doa kunut. Sholawat atas keluarga Nabi sesudah tahiyat akhir. Ya juga, ya tertinggal duduk membaca sholawat dari keluarga Nabi. Sholawat atas keluarga Nabi dalam doa kunut. Tertinggal berdiri membaca sholawat atas keluarga Nabi dalam doa kunut. Nah itu semuanya yang tertinggal tadi itu semuanya disunatkan sujud sahwi.
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari diterangkan bahwa Nabi SAW langsung berdiri pada rakaat kedua dalam sholat zuhur, yakni tertinggal tahiyat awal. Kemudian ia meneruskan sholatnya dan tidak duduk kembali membaca tahiyat, ya kan? Kalau sudah berdiri jangan disuruh duduk lagi, ya kan? Disuruh duduk lagi batal sholatnya. Misalnya imam, ya kan? Sholat isya misalnya, lalu 2 rakaat sudah, sekalinya sidin langsung berdiri. Nah, langsung berdiri sidin kada salat apa? Kada tahiyat awal. Yang di belakang harus mengikuti aja, ya kan? Jangan boleh aja nagur subhanallah, misalnya sudah nagur misalnya, oh berarti aku ketinggalan pang kada bapak aja, jangan duduk. Kalau pang distagur orang lalu berduduk, nah amun berduduk mah mau ulangnya tahiyat tadi batal sholatnya. Jadi berarti aja langsung tarusakan aja, nang di belakang harus berdiri juga, jangan mengarasi nang di belakang, karena itu sunat abadnya. Kalau nya mengarasi baca tahiyat awal batalnya menyalahi imam, kada mau ikut imam, kada mau ikut imam ngarannya, ya kan? Makanya ujarnya mau ikut imam, dari makmum, ya kan? Nah, banyak tuh kejadian kayak itu, ya kan? Sudah 2 rakaat lalu naik subhanallah di belakang, banyak rancak mana subhanallah, duduk kayak batal berataan. Imamnya duduk batal berataan. Amun kada mau parakah. Nah. Ya kalau batal itu batal ya sudah paksa berulang. Kecuali orang yang tahu imamnya duduk tadi mau parakahnya bisa, kada apa-apa teruskannya, kada apa-apanya, selamatnya. Tapi kalau umpat terus oleh imam batal juga nang di belakang. Imam batal, makmum kada umpat terus batal juga ngarannya, ya kah? Kecualinya berpisah barokah hatinya. Ya kah? Ini jadi gitu. Baulangnya, ya kah? Nah, jadi apabila imam tadi misalnya sholat isya, ya kah? Sudah 2 rakaat, sekalinya sidin langsung berdiri. Kada tahiyat awal. Biar ya. Kalau di belakang misalnya subhanallah, misalnya lah, tapi nih imamnya harus alim juga, harus tahu juga. Kada tahu subhanallah duduknya nah ya sudah sama kada tahu karena duduknya mau batal ya sembahyangnya karena ini sudah berdiri, posisinya nih sudah berdiri. Lain misalnya hanya hendak berdiri, kada apa-apa ya kan, duduk kayak pulang, hanya hendak aja. Belum berdiri, ini sudah berdiri, duduk pulang, batal sholatnya. Manggawi nang sunat. Nah cukup aja kena terus akan 2 rakaat terus ya kan, 2 rakaat lagi kena terakhir tahiyat akhir sujud sahwi sebelum salam. Sujud sahwi sebelum salam. Jadi duduknya duduk tetap duduk tawarruk ya, duduk iftiras lah, bukan tawarruk, iftiras. Agar nyaman sembahyang tapi hendak duduk apa sujud sahwi itu supaya mudah ya kan. Duduknya duduk iftiras. Jangan duduk tawarruk karena ngalih hendak bersujud tasarah aja mana kalau tawarruk, cuman yang abdolnya iftiras saja dulu. Karenanya hanya sujud sahwi nanti ya kan. Sebab sudah baca habis tahiyat ya kan, hendak salam aja lagi hanya sujud, duduk, sujud lagi, duduk, salam kanan dan kiri. Selesai. Nah, gitu caranya, ya kan? Jadi ini Nabi pernah juga melaksanakan sholat zuhur, yakni tertinggal tahiyat awal, langsung berdiri sidin, kemudian dia meneruskan sholatnya dan tidak duduk kembali membaca tahiyat. Namun sesudah itu, yakni sesudah selesai melaksanakan sholat, sebelum memberi salam, ia melakukan 2 kali sujud sahwi, 2 kali sujud sahwi, ya kan?
hanya salam. Maka semua perbuatan di dalam sholat yang termasuk sunat ab'ad dikiaskan dengan tahiyat awal. Ya kah? Sunat ab'adnya tahiyat awal. Artinya kada apa-apa tertinggal. Amunnya rukun tertinggal batal. Amun rukun tertinggal batal, ya kah? Ada sah salat. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan sunat sujud sahwi karena melakukan suatu perbuatan yang tidak sampai membatalkan sholat. Karena melakukan sesuatu perbuatan yang tidak sampai membatalkan sholat dalam keadaan lupa. Ya kan? Namun membatalkan kalau dikerjakan dengan sengaja. Ini mengerjakannya di dalam keadaan lupa, lalai, kada ingat kita. Kalau dikerjakannya dengan sengaja, maka ini membatalkan sholat. Contohnya berkata-kata yang sedikit karena lupa, bapander kita, tapi sedikit aja bang, ya kan bapander karena lupa, karena kada ingat. Makan yang sedikit dalam keadaan lupa, ya kan? Karena lupa tadi Pak, ada apa artinya karatan sholat, ada apa nasi terselip di gigi misalnya, lalu tak keluar ketika sholat, lalu ditaguknya tapi kada ingat, kada apa, kada ingatnya, ya kan? Namun ingat bahwa itu batal, batal sholatnya. Ya kah? Menambah rukun fi'li karena lupa, seperti rukuk dan sujud. Ya kah? Seperti rukuk dan sujud. Sujud misalnya 2 kali, kalau sujud sekalinya 3 kalinya misalnya. Nah, ditambahinnya karena tapi lupa, kada ingat. Atau rukuk misalnya, rasa belum rukuk padahal sudah, tapi lupa tadilah, lupa karena lupa. Nah, itu rukun fi'li namanya. Memanjangkan rukun yang semestinya pendek. Memanjangkan rukun yang semestinya pendek karena lupa. Karena lupa juga ya kan? Seperti i'tidal dan duduk antara 2 sujud. I'tidalnya lawas benar ya kan? Lawas pada rukuk lagi. Atau duduk antara 2 sujud, lawas benar. Lawas pada sujud, ya kan? Nah, itu artinya memanjangkan yang pendek. Semua perbuatan di atas yang dikerjakan karena lupa, maka disunatkan mengerjakan sujud sahwi pada akhir sholatnya. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat zuhur 5 rakaat karena lupa. 5 rakaat karena lupa. Kada apa-apa ya kan, karena lupa. Kemudian ia mengerjakan sujud sahwi pada akhir sholatnya dikarenakan tertambah 1 rakaat. Bertambah. Oh, Nabi itu ya apa lagi kita? Ya kan rasa 4 ya rasa 3 aja misalnya lagi ya kan, padahal sudah 4. Sholat nih ya kan rasa 3 aja, sekalinya 4 sudah. Kebiasaan aja yang lupa ini ya kan, lupa rakaatnya
ini rajin kebiasaannya karena sholat munfarid, sholat sendirian. Ya kah? Kalau sholat sendirian tuh banyak gangguan, banyak godaan. Kalau kita sholat berjamaah aman, ya kah? Aman. Kada mungkin lupa rakaat, ya kah? Karena apabila lupa ada yang menegur di belakang. Misalnya imam lupa ada yang menegur. Amun sholat songorongan siapa yang menegur? Lupa ya. Kemudian ia mengerjakan sujud sahwi pada akhir sholatnya dikarenakan tadi tertambah 1 rakaat seperti yang diterangkan dalam hadis di atas. Maka semua macam perbuatan yang disebutkan di atas dikiaskan dengan peristiwa yang diterangkan dalam hadis tadi. Artinya karena lupa. Tatambahi rukun, ya kah? Karena lupa. Rukun fi'li misalnya. Atau tatambahi rakaat karena lupa. Yang semestinya 4 sekalinya 5. Tetapi kalau mengerjakan sesuatu perbuatan yang dapat membatalkan sholat sekalipun dikerjakan dalam keadaan lupa, seperti berkata-kata yang banyak, bergerak yang banyak, tidaklah dapat ditutup dengan sujud sahwi. Karena dengan mengerjakan perbuatan itu sudah dianggap keluar dari sholat. Banyak bepander, ya kah? Nah, atau tahu aja bepander kada boleh. Bepander biasa kan anakan ada jadi bepander, ya kah? Karena anakan ribut. Dan juga tidak disunatkan mengerjakan sujud sahwi karena perbuatan yang diterangkan di atas bukan termasuk perbuatan yang tidak membatalkan sholat kalau dikerjakan dalam keadaan lupa. Dan tidak batal sekalipun dikerjakan dengan sengaja seperti memalingkan muka ke kanan dan ke kiri atau bergerak selangkah atau 2 langkah, ya, bergerak misalnya selangkah atau 2 langkah itu kata bapak. Atau misalnya berpaling muka nih, berpaling ke kanan ke kiri, itu hanya makruh, tidak membatalkan sholat. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan sunat sujud sahwi karena meletakkan rukun qauli selain dari takbiratul ihram dan salam di tempat yang bukan pada tempatnya. Karena meletakkan rukun qauli selain dari takbiratul ihram dan salam di tempat yang bukan pada tempatnya yang semestinya, atau meletakkan bacaan sunat pada bukan tempat yang semestinya, baik karena lupa atau karena sengaja. Umpamanya membaca Fatihah atau surah di dalam ruku. Nah, salah tempat, ya kah? Membaca Fatihah atau surah di dalam ruku atau i'tidal. Nah, salah tempat. Membaca doa kunut di dalam ruku misalnya, atau membaca tahiyat di dalam duduk antara 2 sujud. Membaca sholawat di dalam ruku misalnya. Nah, salah tempat. Sujud sahwi atau tidak? Ini pertanyaan. Ya, tasbih yang semestinya dibaca dalam ruku atau dalam sujud dibacanya di tempat lain, apakah sunat sujud sahwi atau tidak? Dalam hal ini para ulama berbeda-beda pendapat. Asnawi berkata disunatkan juga sujud sahwi, ujar Sidin.
Dan pendapat ini diikuti oleh Syekhul Islam di dalam kitab Minhaj. Jadi beda-beda pendapat. Kemudian yang keempat yang menyebabkan kita sunat sujud sahwi dikarenakan ragu tertinggal salah satu sunat ab'ad. Dikarenakan ragu tertinggal salah satu sunat ab'ad, seperti ragu tertinggal kunut atau tahiyat awal atau sunat-sunat ab'ad yang lainnya. Ragu-ragu ya kan? Sudah kata dia tahiyat awal atau belum? Nah, ragu-ragu. Maka karena tertinggal semua itu ya kan? Disunatkan melakukan sujud sahwi. Nah, karena keraguan tadi disunatkan melakukan sujud sahwi. Tetapi kalau ragu karena mengerjakan perbuatan yang dilarang mengerjakannya di dalam sholat, seperti berkata-kata yang sedikit dalam keadaan lupa, tidaklah disunatkan sujud sahwi karena asalnya dianggap tidak mengerjakannya. 4-3 ulang lagi lah. Dikit lagi lah. Kalau seseorang meninggalkan salah satu sunat ab'ad atau melakukan suatu perbuatan yang disunatkan sujud sahwi, sedang ia ragu pada akhir sholatnya apakah ia sudah mengerjakan sujud sahwi atau belum, maka hendaklah ia sujud sahwi. Atau ragu apakah sujud sahwi yang dikerjakannya 2 kali atau baru 1 kali, maka hendaklah ia sujud sekali lagi karena asalnya dianggap belum mengerjakannya. Nah, jadi apabila ragu misalnya sujud sahwi tadi sudahkah belumkah, sujud basah ya kah, berarti belum ya kah, atau misalnya sekali kah 2 kah, sudah tambahi lagi sekali ya kah, ini harus 2 kali sujud sahwi. Oke Pak, belum sedangnya lah. Nah, sampai di sini dulu yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, jalan tetangga kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan, mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah.